Episode 3 diawali dengan pertarungan antara raja versus budak yang baru saja dimulai, yaitu Kiyomasa versus Takemichi. Bisa dilihat bahwa ukuran badan antara keduanya sangat berbeda jauh. Takemichi jelas akan babak belur melawan Kiyomasa. Pertarungan diawali dengan pukulan uppercut ke arah perut Takemichi, ibarat bulldozer melawan mobil kecil. Takemichi tak berkutik sedikit pun dan harus menerima beberapa pukulan yang sangat menyakitkan. Di sisi lain, teman-temannya terus meneriaki Takemichi untuk menyudahi pertarungan itu. Ditambah lagi, di sini kita lihat Akun yang sepertinya ingin melakukan sesuatu. Perlu diingat ya, Akun di adegan ini akan menjadi clue penting nantinya. Ternyata Akun mengeluarkan sebilah pisau dan mungkin akan menikam Kiyomasa. Akan tetapi ajaibnya dengan mental yang kuat walaupun tubuh yang lemah, Takemichi masih tetap berdiri walaupun tubuhnya sudah terkena puluhan pukulan mematikan dari Kiyomasa. Saat itu Takemichi teringat tentang misinya dari masa depan dan dia tetap menantang. Jika Kiyomasa ingin menang, maka Kiyomasa harus membunuhnya. Saat itu pula Kiyomasa semakin emosi dan ingin membunuh Takemichi. Dan inilah adegan yang paling epik, di mana Ryuguji Ken atau Draken bersama Sanumanjiro atau Miki datang ke tempat itu. Kedatangan Draken sebagai wakil komandan di Tokyo Manji dan Maiki sebagai pemimpin Tokyo Manji membuat semua orang di sana terdiam 1000 bahasa. Sontak para murid di sana atau anggota Tokyo Manji menundukkan badan mereka semua untuk menghormati kedua orang yang paling disegani itu. Tetapi di sana Kiyomasa tidak menundukkan badannya yang mengakibatkan mendapatkan tendangan tepat di ulu hatinya dari Draken. Rasanya entah mengapa di sana Maiki langsung mendekati Takemichi dan mereka langsung berkenalan. Di saat itu pula ajaibnya Maiki menganggap Takemichi adalah temannya. Setelah itu dengan gaya santuinya Maiki menghampiri Kiyomasa yang dianggap sebagai pemimpin di sana dan langsung membuatnya KO dengan sekali tendangan di kepala, lalu diberi bonus beberapa pukulan. Itu dilakukan karena Kiyomasa tak seharusnya melawan orang lemah dan tindakan itu dianggap mencoreng nama Tokyo Manji. Di malam harinya Takemichi dan kawan-kawan berkumpul. Kawan-kawannya sangat kegirangan karena Takemichi berhasil mendapatkan simpati dari Maiki, orang yang paling disegani serta ditakuti di Tokyo Manji. Tetapi tidak dengan Akun. Sambil duduk ia berkata pada Takemichi bahwa tadi saat pertarungan ia berniat untuk membunuh Kiyomasa agar mereka semua tidak menjadi budak dan keluar dari neraka. Akun memang sangat peduli terhadap kawan-kawannya. Hari esok tiba, Takemichi pergi ke sekolah seperti biasa. Di sana ia bertemu Hinata yang sangat lugu dengan gayanya dan sedikit berbincang. Sudah pasti hal itu sangat membuat Takemichi bersemangat untuk menyelamatkan Hinata di masa depan. Sambil belajar, Takemichi memikirkan apa yang harus ia lakukan lagi. Mengingat ia sudah bertemu Sanumanjiro alias Maiki. Ia harus menghentikan pertemuan Maiki bersama Kisaki Teta agar Tokyo Manji tidak terbentuk di masa depan. Namun ia tak tahu caranya menghentikan pertemuan itu. Mengejutkannya, di luar terdengar suara keributan dan tak lama Maiki yang berasal dari sekolah lain ya, membuka pintu kelas Takemichi dengan santuinya. Maiki dengan gilanya masuk ke kelas dan mengajak Takemichi bermain. Saat keluar kelas, sekitar 10 orang anak kelas 3 di sekolah Takemichi terlihat tak berkutik di hadapan Draken dan hanya menjadi mainannya saja. Bagi Draken dan Maiki, menyiksa orang sama seperti cuci muka yang menjadi rutinitas. Semua murid di sana melihat Maiki, Draken dan Takemichi serta menganggap Takemichi adalah orang yang hebat. Tak lama kemudian Hinata datang sambil emosi dan langsung memberi tamparan di wajah Maiki. Maiki hanya terdiam dan Hinata langsung membawa Takemichi pergi karena ia menganggap bahwa Maiki dan Draken berbahaya. Hinata dengan janjinya akan terus selalu melindungi Maiki. Saat itu juga Draken langsung menahan Hinata dan mengatakan Hinata tak bisa menampar Maiki lalu pergi begitu saja. Hinata yang masih kesal berkata,
berkata, jika Takemichi selalu pulang dengan keadaan bonyok karena kalian, maka Hinata akan menghentikannya. Di situ juga Takemichi berbalik mendukung Hinata dan meminta Draken melepaskannya dengan nada tinggi. Maiki yang mendengar omong kosong mereka semua dengan sikap dinginnya langsung berkata kepada Takemichi dengan cara apa dirinya ingin mati, yang langsung menghampiri dan ingin memberikan bogem kematian. Tapi bohong. Maiki yang sangat menghormati perempuan berkata dia tidak pernah menyentuh atau menyakiti perempuan, dan Draken menganggap bahwa Takemichi sangat berani serta berhati mulia karena berani melindungi kekasihnya dengan nyawanya. Bisa kita simpulkan bahwa di sini Maiki dan Draken menilai Takemichi mempunyai hati yang sangat baik dan mungkin mereka menyukai Takemichi karena hal itu. Lalu saat di luar mereka semua berbaikan dan Maiki memuji Hinata karena sangat jarang menemukan wanita seperti itu. Sekarang mereka bertiga menghabiskan waktu berkeliling naik sepeda. Di sana Takemichi berpikir bagaimana mungkin di masa depan Tokyo Manji menjadi geng yang mematikan. Sedangkan sekarang pemimpin Tokyo Manji saja mempunyai hati yang sangat baik. Takemichi menanyakan kepada Maiki kenapa ia menyukai Takemichi. Di sana Maiki langsung bercerita bahwa Maiki punya kakak 10 tahun lebih tua yang sudah mati akibat pertarungan. Maiki menganggap bahwa Takemichi mirip seperti kakaknya. Di sana mereka berhenti di lapangan yang luas dan Maiki berkata di lapangan itu di masa kakaknya Maiki, para geng motor yang sangat tangguh berkumpul di sana. Mereka semua membuat kekacauan, akan tetapi mereka juga membereskannya. Sepertinya Maiki punya cita-cita untuk melanjutkan lagi perjuangan kakaknya dan membangun kembali era nakal. Maiki mengajak Takemichi untuk mewujudkannya dan berkata dirinya menyukai Takemichi. Di sana Draken juga memperjelas bahwa ada banyak orang yang bisa bergelut, akan tetapi jarang yang punya hati besar dan kuat seperti Takemichi. Mereka semua pulang, lalu di jalan Takemichi tak habis pikir bagaimana Tokyo Manji di masa depan dapat menjadi geng yang mematikan. Sedangkan sekarang saja pemimpinnya mempunyai hati yang baik. Apa yang mengubah Maiki hingga Tokyo Manji menjadi mematikan? Sambil berjalan ternyata Takemichi berpapasan dengan Kisagi Teta, yaitu salah satu pemimpin Tokyo Manji di masa depan dan yang akan membangun Tokyo Manji bersama Sano Manjiro alias Maiki. Begitulah episode 3 berakhir. Di sana Hinata bertanya pada Takemichi, apakah Takemichi punya cita-cita? Takemichi langsung terkena damage dan terdiam mengingat kehidupannya di masa depan yang menjadi pecundang lemah. Di sana Hinata yang tergolong gadis pintar berniat untuk mengajari Takemichi agar menjadi pintar. Takemichi diajak ke kamar Hinata untuk belajar bersama. Ingat ya guys, bukan untuk praktik biologi bab reproduksi. Di sana Hinata mengatakan tentang adiknya Naoto yang diselamatkan Takemichi saat dipalak. Hinata merasa aneh karena tiba-tiba Naoto yang tidak menyukai ayahnya berkata bahwa ia ingin menjadi seperti ayah yang merupakan petugas kepolisian. Selanjutnya di bagian ini juga menjadi clue penting guys. Hinata berkata bahwa sebelum-sebelumnya sifat Takemichi tidak seperti ini, dan sekarang Hinata merasa bahwa sifat Takemichi berubah menjadi lebih dewasa. Ini artinya ketika Takemichi pergi ke masa depan, maka sifat Takemichi yang di masa lalu akan kembali menjadi bocil yang sebagaimana mestinya di masa lalu. Nah, ngerti kan? Jadi kalau Takemichi pergi ke masa lalu, maka tubuhnya di masa depan akan koma. Sedangkan jika Takemichi pergi ke masa depan, maka tubuhnya di masa lalu akan diisi oleh jiwanya di masa lalu, dan itu akan jelas mengubah sikapnya. Saat itu terdengar suara kembang api di luar dan Hinata dengan gaya lugunya sangat antusias untuk menyaksikannya. Hinata mengajak Takemichi ke atap untuk menyaksikannya. Di sana Hinata terus mengoceh tentang keindahan kembang api yang ia lihat. Sedangkan Takemichi berkata dalam hati, melihat Hinata yang bahagia itu sangat indah dan ia merasa tak ingin kembali ke masa depan. Takemichi berniat untuk memegang tangan Hinata
ternyata dan merasakan kenikmatannya. Tapi malah jadi Naoto yang ia pegang. Hal itu tentu secara tidak sengaja telah memicu syarat agar Takemichi kembali ke masa. Itulah akhir dari episode ketiga. See you next time.